Ya, selamat siang teman-teman semua. Eh, Hari ini kita akan melanjutkan pelatihan di kantor sendiri, PKS, yaitu saat ini kita narasumber hari ini yaitu Pak Daus. Langsung saja Pak Daus, dimulai untuk presentasinya. Terima kasih Mas Egi. Izin share screen. Mohon maaf mengganggu waktunya teman-teman sekalian. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang budaya pelayanan prima. Budaya pelayanan prima, apa itu pelayanan prima? Pelayanan prima adalah pelayanan yang diberikan dengan kualitas melebihi harapan pengguna layanan. Biasanya harapannya itu kayak memperoleh kejelasan informasi pelayanan, rasa nyaman, aman, dapat segera dilayani petugas yang profesional, dilayani dengan adil, dipahami keinginannya, petugasnya mudah dihubungi. Lalu terdapat dimensi dari servis itu. Pertama, dimensi prosedural, yaitu berisi sistem dan prosedur yang ditetapkan untuk memberikan produk dan atau servis. Yang kedua adalah dimensi personal. Bagaimana service provider menggunakan sikap, perilaku, dan kemampuan verbal mereka membangun interaksi dengan pelanggan. Nah, lalu terdapat 5 elemen quality service. Yang pertama, reliability, yang kedua, assurance, yang ketiga, tangible, yang keempat, empathy, dan yang kelima, responsive. Lalu, apa yang harus kita pahami? Yang pertama, kita harus memahami organisasi kita. Yang kedua, memahami produk atau service yang ada di organisasi kita. Yang ketiga, memahami customer kita. Lalu, lanjut. Mengelola pelaksanaan pelayanan prima. Pertama, mengenali penggunaan layanan. Kedua, menetapkan standar perilaku pelayanan prima. Ketiga, menempatkan petugas yang memenuhi kompetensi. Pelatihan secara terus-menerus, bentuk tim pengendalian, perbaikan sistem pelayanan yang mendukung pelayanan, perbaikan atau bangun fasilitas yang mendukung, lalu cek dan recheck, berdayakan penggunaan layanan, berdayakan pegawai, perbaikan pelayanan internal, monitoring dan evaluasi, lalu perbaikan berkelanjutan. Untuk mengelola pelaksanaan pelayanan prima, yaitu pertama mengenali pengguna layanan. Pengguna layanan dapat diklasifikasikan dalam perilaku yang ditujukan ketika berhadapan dengan petugas pelayanan. Pengguna layanan yang mudah ditangani, yaitu pengguna layanan seperti umumnya memiliki sikap menghormati petugas, menjalankan tata krama kesopanan, menyampaikan keinginan dengan baik, tenang dan memahami atau mengerti atau memaklumi. Lalu terdapat pengguna layanan yang sulit ditangani. Biasanya sikapnya hati-hati, kesabaran, ketenangan, tapi tetap dengan ketegasan. Lalu lanjut, tetap menetapkan standar perilaku pelayanan prima. Yang pertama, penampilannya, mencerminkan profesionalisme bidang tugasnya, memasang kartu identitas yang jelas, selalu bersih, rapi, dan sehat, tidak berbau rokok, bau badan, atau bau lainnya yang menyengat, tidak menunjukkan tato atau penampilan lainnya yang membuat pengguna layanan terganggu, tidak menunjukkan bahasa tubuh yang tidak sopan. Lalu komunikasinya itu bisa melalui langsung, telepon, surat, email, dan dengan aplikasi pesan lainnya. Lalu menetapkan standar perilaku pelayanan prima. Yang pertama, selalu senyum, membuat kontak mata yang memberikan penyambutan baik, ramah, dan penuh perhatian, menyapa selamat datang, mempersilahkan duduk, memperkenalkan diri, duduk dengan sopan, menanyakan apa yang dapat dibantu, meminta maaf jika menunggu lama, lalu tetap tenang, fokus, mendengar dengan baik, tidak boleh berdebat, lalu memperlihatkan bahwa kita memperhatikan yang bersangkutan, terus jangan menyalahkan.
Ya, mohon maaf ya karena lagi di ini acara. Menawarkan solusi, meminta izin bila akan masukkan data, baru minta izin untuk meninggalkan penggunaan layanan, dan selanjutnya. Lalu kita lanjutkan, selanjutnya tempatkan petugas yang memenuhi kompetensi. Petugas harus memiliki kesabaran, bersifat ramah, berkomunikasi dengan jelas, menggunakan bahasa yang positif, menguasai substansi pelayanan, menggunakan waktu yang baik, memahami penggunaan layanan, fokus, menangani perubahan-perubahan mendadak, mampu bernegosiasi, memiliki kepekaan, mampu belajar dari pengalaman, dan mampu menutup pembicaraan dengan baik. Lalu adanya pelatihan secara terus-menerus, pelatihan langsung di tempat kerja, adanya e-learning, dan pelatihan dalam kelas. Lalu membentuk tim pengendali. Tim pengendali harus memiliki akses langsung dengan pimpinan tertinggi, baik di unit kerja atau instansi, sehingga dapat memberikan informasi terkini tentang kemajuan penerapan budaya prima. Pertama, membuat model pelayanan prima, membuat penilaian kesiapan unit kerja, lalu merencanakan perubahan, membuat modul-modul pembelajaran, melakukan pengawasan, membuat penilaian, melakukan benchmarking, membuat inovasi-inovasi budaya prima, melakukan perbaikan-perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, perbaikan atau bangun sistem pelayanan yang mendukung pelayanan prima. Yang pertama adalah penyempurnaan secara bertahap sistem pelayanan yang manual ke pelayanan berbasis elektronik. Lalu pengawasan terhadap seluruh pegawai bertugas menjalankan sistem pelayanan berbasis elektronik secara konsisten. Pengendalian sistem agar dapat berjalan dengan baik dan manajemen risiko. Selanjutnya, perbaikannya, satu, fasilitas yang disediakan bagi pengguna layanan dan pegawai juga harus dibangun. Yang kedua, penggunaan layanan akan memperoleh kesan positif jika unit pelayanan terlihat bersih, terapi, mudah memperoleh tempat parkir nyaman, terus tidak segan menggunakan kamar mandi, dan pengalaman yang luar biasa ketika memperoleh pelayanan. Check and recheck, menjaga konsistensi penerapan budaya pelayanan prima, setiap harus dilakukan check and recheck. Sebaiknya dibiasakan untuk berkumpul dahulu sebelum melakukan budaya pelayanan prima. Lalu pakaian seragam dan kelengkapannya, kehadiran pegawai, meningkatkan kepada semua pegawai bertugas untuk konsisten, memberikan semangat, motivasi, mengumumkan hal-hal yang perlu disampaikan, kesiapan meja atau tempat pelayanan, kesiapan sistem elektronik, ketersediaan formulir, kesiapan perangkat, kebersihan, kerapian, dan lain sebagainya. Lalu, pemberdayaan penggunaan layanan. Upaya pengembangan budaya pelayanan prima juga dilakukan untuk mendorong ketertiban penggunaan layanan. Satu, menyampaikan keluhan-keluhan tentang pelayanan, memberikan penilaian langsung terhadap pelayanan, meminta keterlibatan pengguna layanan, forum komunikasi. Yang selanjutnya, memberdayakan pegawai. Keterlibatan seluruh pegawai sangat diperlukan untuk membangun budaya prima, yaitu meminta setiap individu kelompok untuk mengusulkan inovasi atau pembaruan, meminta petugas yang langsung berhadapan dengan pengguna layanan memberikan masukan perbaikan, lalu meminta setiap pegawai untuk saling mengingatkan, meminta pegawai untuk melaporkan setiap pelanggaran etika atau standar perilaku. Selanjutnya, perbaikan pelayanan prima. Pelayanan eksternal tidak dapat diberikan dengan baik jika pegawai yang melayani tidak memperoleh pelayanan baik di lingkungan internalnya. Nah, perbaikannya mencakup pelayanan dan konsultasi, pelayanan umum, pelayanan pemeliharaan. Pelayanan ini harus diperbaiki dalam kualitas yang sama dengan apa yang diberikan pada petugas pelayanan eksternal. Lalu monitoring dan evaluasi. Hal-hal yang dapat dilakukan mencakup membuat instrumen monitoring, menyusun jadwal monitoring, melaksanakan monitoring dan evaluasi, mengelola data, informasi, dan temuan hasil monitoring, membuat laporan, dan membuat rekomendasi. Perbaikan berkelanjutannya,
adanya review, identifikasi, perencanaan, dan execute. Nah, budaya pelayanan prima itu adalah kebiasaan kerja sehari-hari dari seluruh pegawai secara konsisten menjalankan tugasnya dalam dan berbagai tindakan dengan fokus pencapaian kesempurnaan pelayanan kepada pengguna layanan. Atmosfer kerja sehari-hari seluruh jajaran organisasi yang memberikan fokus pada kesempurnaan pelayanan kepada pengguna layanan. Yaitu terapkan, biasakan, dan budayakan. Membangun budaya pelayanan prima, yaitu menetapkan regulasi untuk membangun komitmen, menetapkan kode etik pelayanan prima, membuat pernyataan komitmen, mendeklarasikan komitmen, menetapkan target-target, melakukan pelatihan, mewajibkan setiap pemimpin untuk melakukan pengawasan, membuat forum pelaporan secara langsung pada pimpinan tertinggi, berikan penghargaan bagi pimpinan dan kerja yang berhasil, menetapkan role model. Menetapkan regulasi itu adalah membangun komitmen seluruh jajaran, terutama pimpinan, maka harus ditetapkan kebijakan penerapan budaya kerja yang menjadi landasan hukum. Kebijakan ini akan mengharuskan setiap pimpinan untuk menerapkan budaya pelayanan prima masing-masing unit kerjanya. Menetapkan kode etik, menjaga agar setiap petugas, pegawai, atau pejabat yang memiliki integritas dalam memberikan pelayanan, maka harus disusun kode etik pelayanan prima. Yang lain antara lain itu kedisiplinan, akuntabel, menolak setiap bentuk suap atau gratifikasi, transparan, sopan dan ramah, adil, netral dari kepentingan politik dan mengutamakan kepentingan masyarakat, profesional. Pernyataan komitmennya itu mendorong implementasi komitmen terhadap pelayanan prima benar-benar diterapkan oleh seluruh jajaran, terutama jajaran pimpinan. Hendaknya dibuat pernyataan komitmen pimpinan dan jajarannya untuk menerapkan pelayanan prima. Melakukan deklarasi atau pernyataan komitmen, yaitu pernyataan komitmen terhadap budaya pelayanan prima diketahui oleh seluruh pegawai dan masyarakat, maka perlu dilakukan deklarasi di hadapan pimpinan tertinggi instansi media dan masyarakat. Menetapkan target-target yang harus dicapai oleh setiap pimpinan unit kerja. Setiap unit kerja memiliki komitmen untuk menetapkan pelayanan prima, maka kepada yang bersangkutan diberikan target-target yang harus dicapai. Dan itu harus disepakati bersama indikator yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian target tersebut. Lalu melakukan pelatihan-pelatihan. Secara konsisten melakukan pelatihan-pelatihan pelayanan prima, terutama dalam kaitan dengan perilaku standar yang harus dipraktikkan oleh setiap petugas. Lalu mewajibkan setiap jajaran pimpinan untuk melakukan pengawasan, memastikan budaya pelayanan prima dilaksanakan di setiap unit kerja. Lalu membuat forum pelaporan berkala. Untuk memastikan kemajuan pelaksanaan budaya pelayanan prima di unit kerja, maka harus disediakan forum pelaporan kemajuan pelayanan prima oleh pimpinan masing-masing unit kerja kepada pimpinan instansi. Memberikan penghargaan bagi pimpinan atau unit kerja yang berhasil mendorong penerapan pelayanan prima. Yaitu terus menerapkan budaya prima, pimpinan tinggi harus memberikan penghargaan kepada setiap pimpinan unit kerja dan unit kerja yang berhasil mendorong penerapan budaya pelayanan prima. Menetapkan role model. Pimpinan unit kerja dan unit kerja yang dipandang berhasil menerapkan budaya pelayanan prima dapat dijadikan role model bagi pimpinan atau unit kerja lain. Demikian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Mas Eki. Ya, terima kasih Mas Daus atas paparannya. Tentunya kita sudah biasanya kita melakukan seperti pembelian bensin atau pembelian di supermarket, itu kan kita menerima pelayanan ya. Nah, apa sih pelayanan prima yang dibicarakan tadi? Nah, kira-kira kita memberikan atau memberikan sebuah pelayanan kepada masyarakat yang menerima pelayanan kita itu sangat memuaskan lah bagi para customer atau para pelanggan kita. Nah, mungkin kita buka aja sesi pertanyaan untuk acara hari ini. Ada yang ingin bertanya atau mungkin ada yang berbagi cerita terkait dengan pengalaman terkait pelayanan-pelayanan di publik yang entah menyenangkan atau entah yang mengesalkan, mungkin bisa di-share biar kita bisa sama-sama memecahkan masalah dan berbagi terkait dengan pelayanan prima itu seperti apa. Boleh saya bertanya nggak Mas Daus? Boleh, silakan.
Terkait dengan pelayanan prima nih, kita kan di BPOM sendiri kan ada pelayanan publik ya. Nah, untuk saat ini kan banyak masih asumsi masyarakat itu yang kurang ngerasa nyaman atau kurang merasa pelayanan publik itu masih kurang di Indonesia ini. Nah, mengingat saat ini pelayanan publik yang sudah banyak perubahan, namun perubahan tersebut hanya dirasakan kepada masyarakat yang terlibat langsung dalam pemanfaatan layanan tersebut, itu gimana ya cara mengubah asumsi masyarakat terkait dengan pelayanan publik yang saat ini sudah mengalami perbaikan? Terima kasih. Ya. Izin menjawab, mungkin memang hanya segelintir orang yang merasakan pelayanan di Badan POM ya, terutama mungkin seperti pengusaha atau pengusaha yang berkecimpung di bidang obat, pakan, stok suplemen kesehatan. Nah, oleh sebab itu, sebentar, ada yang lewat. Oleh sebab itu, di Badan POM biasanya ada instrumen KIE, yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi. Dan itu dilaksanakan oleh setahu saya, seluruh satker atau unit kerja yang melakukan komunikasi dan informasi dan edukasi ke seluruh masyarakat di Indonesia. Dan itu biasanya untuk memberitahukan bahwa di Badan POM ada pelayanan ini dan Badan POM sudah melaksanakan pelayanan secara baik dan benar, terus sesuai prosedur, terus mempermudah pelayanannya. Nah, di situ masyarakat tahu berdasarkan dari program KIE dan adanya mungkin kalau secara anak zaman sekarang itu lewat Instagram, YouTube. Nah, di situ banyak sekali program-program atau pemberitahuan kepada masyarakat bahwa di Badan POM, ini loh Badan POM tuh melakukan tugas ini dan sudah menjalankan sebaik mungkin sesuai prosedur. Seperti itu sih, Mas. Dan kalau izin ya nambahkan, kalau di kita inspektorat pelayanannya itu lebih kepada pelayanan internal. Mungkin jarang ya pelayanan eksternal. Tahu saya sih pelayanan internal. Jadi kita hanya biasanya konsultasi seperti menjawab solusi atau ada yang berkonsultasi langsung ke inspektorat untuk meminta pendapat atau minta masukan dari inspektorat atas permasalahan yang ada di satker-satker. Seperti itu sih, Mas. Dan kita melayaninya seperti melaksanakan solusi kan itu ada tenggat waktunya 5 hari kerja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari solusi. Seperti itu kalau untuk di inspektoratnya khususnya. Ya, terima kasih Mas jawabannya. Ada pertanyaan? Oh, ada yang rasa nih Mas, Mas Jihan, silakan Mas Jihan. Terima kasih, izin bertanya Mas Daus. Iya. Saya saya memiliki pengalaman yang ya kurang baik lah terkait pelayanan ya. Saya ingat banget waktu saya kecil itu mengurus pindah rayon di instansi pemerintah daerah gitu ya. Itu hanya meminta surat saja itu bisa sampai 2 jam. Bahkan ketika suratnya sudah jadi, ternyata ada salah redaksional, dibetulkan hanya 10 menit gitu. Itu kan indikasi pelayanan yang sangat tidak prima ya. Nah, kalau di Badan POM sendiri, mungkin di inspektor utama lah, itu jika ada hal-hal yang dirasakan klien atau sebutannya klien lah ya, yang dirasakan tidak prima itu bisa lapor kemana. Kemudian untuk dari pemerintahan sendiri itu apakah ada landasan kebijakan yang mengatur terkait pelayanan prima ini yang harus jadikan patokan oleh semua instansi, KL dan sebagainya gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Dian. Untuk di inspektorat sendiri, jika ada keluhan sebentar ya saya cari. Nah, untuk di inspektorat sendiri itu kita ada standar pelayanan. Nah, itu berdasarkan keputusan inspektur utama
nomor sekian tahun 2021. Nah, itu ada standar pelayanan Inspektorat Utama. Nah, di sini ada penjelasan tentang penyelenggaraan pelayanan apa aja yang ada di Inspektorat Utama, yaitu ada assurance, lalu ada consulting. Nah, dari assurance itu ada lagi turunannya, mungkin sudah pernah dijelasin kali ya. Assurance itu ada audit, ada review, lalu ada evaluasi, lalu ada pemantauan. Nah, untuk tentang pengaduan, di sini diatur kalau untuk menyampaikan pengaduan itu bisa pengaduan, saran atau masukan bisa melalui fax atau telepon atau ke email pengaduanitama@bpom@gmail.com atau dengan melalui subset itama.com.go.id. Seperti itu. Lalu untuk yang pertanyaan selanjutnya, itu tadi gimana Mas intinya yang kedua? Ya, sebenarnya yang kedua itu terkait apakah ada aturan khusus dari pemerintah pusat gitu ya, entah Kemenpan atau apalah, itu yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan prima di setiap KL gitu. Oke. Kalau di pemerintahan itu kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Peraturan Pemerintahan Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, kita mengacu kepada undang-undang tersebut dan peraturan pemerintah tersebut untuk melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Seperti itu sih, Mas. Oke. Jadi seharusnya semua KL atau diturunkan ke setiap unit kerja pun mengacu kepada standar tersebut ya? Iya, betul, Mas. Seharusnya ini sebagai dasar pelaksanaan pelayanan publik di seluruh kementerian lembaga. Oh ya, baik. Terima kasih Mas Daus. Mas Daus, ini sudah ada pertanyaan lagi Mas di kolom chat dari Mbak Nabila. Izin bertanya, kalau pelayanan prima, apakah budaya termasuk dalam standar dalam penilaian pelayanan prima? Semisalnya wilayah timur yang rata-rata memiliki intonasi yang agak lantang, apakah itu berpengaruh? Karena budaya mereka bersuara lantang, mungkin lantang itu keras kali Mas ya, tegas, keras gitu ya, seperti itu. Bagaimana Mas? Itu karena mungkin budaya ya dan kebiasaan dari suatu daerah. Jadi kalau menurut saya sih ya, itu tidak bisa dibilang sebagai penilaian pelayanan prima ya, karena memang daerah timur itu memang pengucapan atau pelafalan atau intonasinya memang sangat dibilang keras ya, agak keras, agak Oke. Kalau menurut saya nggak bisa dijadikan patokan sebagai penilaian pelayanan prima karena budaya setempat, budaya mereka itu memang sudah terbiasa dengan intonasi atau suara yang agak besar. Sedangkan nggak di semua daerah itu seperti itu. Misalnya daerah Jawa dia lebih halus. Kalau memang mungkin ada yang berpengaruh, misalnya dia orang yang terbiasa tinggal di daerah Jawa yang terbiasa menerima pelayanannya yang mungkin dengan suaranya pelan, terus halus, tata keramanya sangat sangat seperti apa sih kalau orang memahami kan orang Jawa itu agak lembut dan lain sebagainya. Sedangkan kalau misalnya dia di daerah timur, daerah Papua misalnya, dia
berbicaranya agak lumayan besar, terus suaranya mungkin agak keras, agak lantang. Nah, patokannya sebenarnya kalau menurut saya bukan dari intonasinya, tapi dari cara dia melayaninya seperti apa. Walaupun intonasinya agak kasar, tapi apakah dia menjelaskan step-step pelayanannya seperti ini secara jelas, secara mudah dipahami oleh pengguna pelayanan. Seperti itu sih. Tapi kalau mungkin ada pendapat dari lain, tidak apa-apa, mungkin bisa diskusi ya. Oke, Mas Daus, ini ada yang resan lagi, Mas, dari Mas Dodi nih. Mas Dodi, silakan, Mas. Ada yang ingin bertanya atau mungkin mau menambahkan? Silakan. Bertanya, Mas. Izin bertanya. Halo, Mas Daus. Mas Daus. Ya, silakan Pak Dodi. Izin bertanya, Mas. Ini terkait pelayanan prima inspektorat, Mas. Tadi dikatakan kan kita ada pelayanan tentang solusi. Sedangkan solusi itu kan ada maksimal SOP-nya 5 hari kerja. Sedangkan tujuan pelayanan prima itu kan salah satunya mungkin untuk mencapai pelanggan lah ya, kepuasan mitra kerja kita. Nah, kadang tuh ada pertanyaan solusi yang minta dijawab hari itu juga. Sehingga dia nunggu jawaban kita ini terlalu lama. Nah, akhirnya kita mungkin dianggapnya tidak melakukan pelayanan prima lah ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara menyikapinya, Mas? Terima kasih, Mas Dodi sering ya digituin ya. Sama saya juga sering. Jadi izin mungkin lebih diberikan ini, Mas, pengertian dan penjelasan bahwa kita memiliki standar pelayanan, dan standar pelayanan itu bahwa untuk dalam menjawab solusi kami diberikan waktu menjawab itu 5 hari kerja. Nah, jika memang Bapak atau Ibu ingin bertanya dengan jawaban yang langsung ini, langsung hari itu juga, bisa menanyakan langsung datang ke inspektorat utama, datang ke gedung I atau ke gedung I ya, ke inspektorat 1 atau inspektorat 2. Seperti itu sih, Mas, menurut saya lebih dijelaskan secara baik-baik bahwa kita punya standar pelayanan, bahwa standar pelayanan kita dalam menjawab solusi itu kami diberikan batas waktu 5 hari kerja. Jika memang Bapak atau Ibu ingin mendapatkan jawaban yang lebih cepat, mungkin Bapak Ibu bisa datang langsung ke inspektorat 1 atau 2 dalam hal ingin penjawabannya cepat dijawab. Seperti itu sih, Mas, kalau menurut saya. Seperti itu, Mas Dodi. Masih kurang puas atau gimana, Mas Dodi? Mungkin ada tanggapan sendiri mungkin, Mas Dodi? Sudah terpuaskan lah jawaban Mas Daus. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya, Bapak, Ibu? Atau mungkin ada yang menambahkan jawaban dari Mas Daus atau memberikan penjelasan tambahan? Silakan. Ya, Mas Jihan. Silakan, Mas Jihan. Izin Mas Daus melanjutkan pertanyaannya Mas Dodi ya. Kalau dari sudut pandang Mas Daus sendiri, penilaiannya menurut Mas Daus apakah BPOM terutama di Inspektorat Utama ini sudah menjalankan sosialisasi secara efektif gitu ya terkait tadi SOP standar pelayanan prima dari Inspektorat Utama kepada setiap pengampu kepentingan, sehingga hal-hal yang tadi dipertanyakan Mas Dodi itu tidak akan berbuah gitu, tidak akan dipertanyakan kembali. Terima kasih. Ya, izin menjawab. Untuk sosialisasi tentang standar pelayanan prima ke seluruh satker atau ini mungkin agak kurang ya di Inspektorat Utama. Hanya setahu saya sih hanya lewat forum-forum tertentu, dan mungkin banyak satker-satker yang memang belum mengetahui tentang standar pelayanan, apalagi terutama yang solusi ya, karena solusi itu memang sangat dibutuhkan satker. Kadang minta jawabannya itu sangat mendesak di hari itu untuk misalnya
revisi atau apa dan dia butuh jawaban dari inspektorat seperti itu. Nah, sepertinya sih kalau menurut saya memang agak kurang sosialisasi kepada seluruh satker-satker kan, tapi kita sudah untuk saat ini sih kita sudah dari dulu sih sebenarnya sudah ada kayak seperti raker ruas seperti itu ya. Jadi di situ kan dijelaskan bahwa kita itu memiliki pelayanan ini asuren, konsulting dan lain sebagainya, dan kami misalnya konsulting solusi itu diberi waktu hari kerja menjawab 5 hari kerja, dan biasanya setahu saya setiap inspektur, apalagi waktu saya menemani Pak Tepi, biasanya Pak Tepi selalu memberitahukan jika di kami itu ada konsultasi solusi, dan kami bisa menjawabnya itu berapa hari kerja, 5 hari kerja, seperti itu sih. Tapi ya mungkin BIMTEK juga tidak semua satker itu didatangi ya, karena terbatasnya anggaran dan waktu. Seperti itu sih Mas, masih agak kurang sih menurut saya. Kira-kira kalau dari Mas Daus sendiri ada saran ini nggak sih Mas, kayak cara yang lebih efektif gitu untuk sosialisasi hal tersebut? Nah, kalau untuk saat ini, kalau menurut saya kita bisa sosialisasinya, tambahannya ini dari misal zaman sekarang itu kan lewat IG ya, IG atau YouTube, atau dalam setiap pertemuan yang misalnya mengundang narsumnya dari inspektorat, yang kita masukkan sedikit kalau kita memiliki pelayanan ini dan ada batas waktu. Seperti itu sih Mas, kalau menurut saya lebih dimaksimalkan dari yang Ya, ada lagi yang ingin bertanya ke Mas Daus? Saya ada pertanyaan lagi nih Mas Daus. Iya. Tadi terkait dengan pelayanan prima di inspektorat utama, tadi kan yang disampaikan kan lebih ke arah aplikasinya nih, ke arah aplikasi solusi. Nah, terkait dengan apakah ada kriteria atau semacam apa ya namanya ya, untuk yang melakukan memberikan jawaban itu, apakah ada ketentuan-ketentuannya, misalnya harus sudah bersertifikasi apa misalnya. Nah, mohon coba dijelaskan Mas. Oke, baik. Biasanya kan kalau misalnya kalau aplikasi solusi itu terutama di Inspektorat 1 ya, kalau di kami itu kita menjawab pertanyaannya berjenjang. Pertama dari anggota tim, kita menyusun draftnya dari mulai kriterianya, lalu jawabannya apa. Nah, dari situ nanti kita susun draftnya, lalu kita kirim ke ketua tim. Nah, nanti ketua tim akan melakukan koreksi atau menambahkan yang kurang dari jawaban kita, kriteria atau jawabannya. Nah, dari ketua tim itu akan naik lagi ke Dalnis, pengendali teknis. Nah, dari pengendali teknis juga akan menambahkan atau memberikan masukan atau saran lagi dari jawaban yang sudah dikoreksi oleh ketua tim. Nah, dari itu biasanya kan sering, kalau di teman-teman dari inspektor tahu, sering melihat ya kalau di WA group itu sering mohon izin Pak, ini ada pertanyaan dari ini sudah dikoreksi oleh ketua tim Dalnis. Nah, dan lalu di situ kan lalu dikoreksi oleh Pak Tepi selaku inspektur 1. Dan nanti dari situ sudah ditandatangani dari anggota, ketua tim, lalu Dalnis dan Pak Tepi sebagai inspektur, bahwa dari jawaban itu sudah tadi check and recheck secara berjenjang. Nah, seperti itu kalau yang dari solusi. Lalu setelah itu, setelah sudah dapat tanda tangan dari Pak Tepi, barulah kita posting di aplikasi solusi. Nah, sedangkan jika misalnya ada konsultasi secara langsung, biasanya datang ke gedung inspektorat, itu pasti kita yang anggota atau CPNS biasanya sih kita diajak. Nah, biasanya di dalam sekarang sudah mulai ada ya ruang konsultasi. Nah, nanti di ruang konsultasi itu biasanya ada Dalnis, ketua tim, dan anggota. Nah, di situ misalnya ada yang bertanya, ya kita saling memberi masukan saja. Misalnya ada pengalaman ini, tentang ini yang ditanyakan. Seperti itu sih. Kalau untuk kriteria khususnya, selama ini sih tidak ada ya. Karena setahu saya semua di inspektorat sih
harusnya bisa memahami gitu ketentuan yang ada di peraturan, ada yang, tapi ada sih beberapa yang mungkin lebih spesifik, misalnya yang kayak PBJ itu mungkin ada orang-orang tertentu yang memang sangat memahami tentang prosedur PBJ, terutama yang konstruksi atau pengadaan lain. Sebenarnya seharusnya kalau misalnya lebih di inspektorat tuh lebih banyak konsultasinya misalnya tentang keuangan, tentang pengadaan. Nah, itu sih sebenarnya semua orang-orang di inspektorat, terutama yang PNS ya, yang sudah didiklatkan PBJ dan diklat lainnya yang berhubungan dengan auditor. Seperti itu sih, Mas. Lebih ke kadang sharing-sharing seperti itu sih, Mas, kalau konsultasi secara langsung. Baik, Mas, terima kasih atas jawabannya. Ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Atau mungkin ada yang ingin menambahkan terkait dengan penjelasan-penjelasan yang disebutkan tadi? Halo. Ya, Mbak Riris. Silakan Mbak Riri, mungkin bisa menambahkan. Ya, saya mau nambahin aja sih, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar istilah yang namanya reformasi birokrasi ya. Jadi tadi yang disampaikan Mas Jihan itu kan memang kalau kondisi pelayanan publik zaman dulu itu kan memang masih amburadul gitu ya, carut marut. Tapi ketika pemerintah secara bersamaan udah mulai menerapkan reformasi birokrasi dan setiap tahun kan masih dilakukan evaluasi dengan berbagai tools, misalnya penilaian mandiri reformasi birokrasinya, kemudian nanti dilakukan penilaian juga oleh Kemenpan, kemudian ada survei kepuasan masyarakat, terus penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik itu memang lambat laun kan pelayanan publiknya yang diarahkan untuk lebih baik gitu. Sekarang juga masyarakat ataupun pihak internal juga, kalau di inspektorat kan pelayanannya lebih banyak ke internal BPOM ya. Sebagai pengguna layanan itu juga diberikan akses untuk berpartisipasi untuk memperbaiki pelayanan publik yang sudah dilakukan dengan berbagai masukan atau adanya kanal pengaduan itu tadi gitu. Jadi yang mau saya sampaikan adalah memang kita dalam proses untuk perbaikan pelayanan juga, yang setiap tahun juga masih kita usahakan untuk semakin meningkat nilainya gitu ya. Jadi diharapkan kan kalau di Inspektorat Utama sendiri juga ada penilaian untuk reformasi birokrasi ya. Makanya ini juga Mas Daus menyampaikan tentang budaya pelayanan prima ini supaya kita sebagai pelayan atau gimana ya, kita kan partner unit kerja gitu ya, bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi gitu. Itu aja sih, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ririn. Ada yang ingin menambahkan atau ingin memberikan pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin Mas Jihan ingin ngambil capture dulu untuk absensi, Mas. Ya, boleh. Terima kasih. Mohon izin Bapak dan Ibu untuk dapat mengaktifkan fitur kameranya untuk saya dokumentasikannya. Baik, untuk slide yang pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Agi. Ya, terima kasih Mas Jihan. Ada yang ingin bertanya mungkin? Di kolom chat sudah ada absensi bagi Bapak Ibu yang hadir hari ini. Silahkan untuk melakukan absensi, jangan lupa. Sepertinya sudah tidak ada lagi nih Mas Jihan nih. Apa boleh ditutup aja Mas Jihan? Boleh, silakan Mas. Ya, demikian untuk PKS hari ini. Terima kasih Mas Daus atas paparan dan jawaban-jawaban atas pertanyaan tadi. Terima kasih untuk para teman-teman yang sudah hadir menyempatkan untuk acara PKS hari ini. Mohon izin saya tutup untuk acara hari ini. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Daus, Mas Agi, Bapak Ibu hadirin Terima kasih sekalian. banyak semuanya.